Halo guys, saya penasaran sama salah satu TWS yang bisa dibilang limbah Taiwan. Di Shopee itu ada yang jual harga 30 ribuan dan ini menurut saya worth it untuk dibeli kalau harganya 30 ribuan. Kenapa kalau 30 ribuan worth it? Kita akan tahu setelah dijelasin. Yuk. Jujur aja, kalau kita lihat barang bekas, barang rusak, barang returan yang gagal QC dan sejenisnya itu masih laku dan banyak dibeli. Secara kan warga kita ini lebih suka ngoprek barang-barang rongsok gitu kali ya. Ini adalah TWS Encore yang diproduksi beberapa tahun lalu, mungkin sekitar tahun 2013. Karena di sini ada tulisan 2013-nya. Bukan sih, ini standar pengujian ya. Tapi emang di toko online juga udah nggak ada yang jual dengan garansi. Kebanyakan itu rekondisi, harganya 100 ribuan, 130 dan ada juga yang di bawah 100. Tapi kayaknya sumbernya tetap di toko yang 30 ribuan itu. Di situs Carousel ini tuh seharga 38 dolar Hong Kong. Di situs SMZDM harganya sekitar 100 yuan sampai 130 yuan gitu guys. 100 yuan itu sekitar 200 ribuan ya atau 215 ribuan. Tapi tentu itu kalau normal dan garansinya hidup. Harganya segitu. Kembali ke barang rongsok ini guys. Build material emang keren dengan warna white matte atau putih doff dengan tulisan abu yang emang terlihat mewah kayak gini ya. Ini plastik dop dengan list glossy. Tutupnya tuh kalau dibuka full kayak ada penguncinya. Jadi dia nggak nutup sendiri walau dimiringkan atau dibalik. Tapi kalau posisi tertutup jadi goyang ya. Jadi goyang-goyang kayak gini. Kalau menurut orang lain itu tuh bikin sakit di kuping ya. Dan ternyata setelah saya pakai, ternyata emang bener bikin sakit di kuping dan di beberapa orang tuh sampai lecet. Tapi lama-lama nggak kerasa katanya. Tapi di saya kelamaan kayak kurang nyaman aja di telinga kanan ya. Mungkin secara keseluruhan ini enak. Hanya saja saya nggak terbiasa pakai headset beginian. Oh ya, ini tuh nggak full bahasa Mandarin. Di user manualnya ada versi bahasa Inggris. Untuk sekedar memahami cara gunakan tombol sih ini masih bisa dimengerti. Bukan tombol ya, ini sentuh. Menurut beberapa pembeli, ini tuh ada yang nggak bisa connect sebelah. Terus dijawab sama pembeli lain katanya nggak mungkin karena ini nggak bisa connect satu-satu. Ternyata guys, ini sebenarnya bisa connect satu-satu. Yang kanan, yang kiri itu bisa terpisah ya. Bisa kalau misalkan yang kiri ternyata baterainya drop duluan, kita masih bisa menyalain yang kanan satu doang. Itu bisa dipakai buat nelpon. Begitupun sebaliknya. Karena ini udah dual mic. Jadi ini tuh bisa connect sebelah kalau kalian pengen pakai sebelah. Dan tentu auto pairing kalau kalian ngeluarin bootsnya tuh barengan ya. Ini dikeluarin dari case-nya, dibarengin, dia tuh langsung otomatis koneksi. Untuk kodek aptX-nya tuh beneran ada guys, kedetek di HP yang udah mendukung kodek tersebut. Di sini ada HP Oppo A92 dan ternyata terkoneksi ya. Di sini muncul tulisannya. Kamu bisa pastiin dulu di menu developer mode, cari aja bagian Bluetooth codec. Kalau bisa dipilih tentu pilih yang aptX. Kalau nggak bisa tentu tulisannya warna abu dan nggak bisa diklik. Itu tandanya HP-nya nggak support untuk codec lain selain SBC. Untuk panggilan saya cuman pakai WhatsApp aja, dicobain pakai WhatsApp gak nelpon biasa. Cuman kayaknya biasa sama aja ya karena mic yang digunakan untuk WhatsApp dan panggilan biasa juga sama-sama yang itu. Dan dia bisa kiri kanan udah dual mic, tapi nggak sembarangan aktif. Jadi kalau ini sepasang, micnya bakal kepake di boots yang kanan karena itu masternya. Bisa dibaca di buku petunjuk itu emang yang kanan itu master. Kalau kalian simpen boots kanan ke kotak ini, boots kirinya bisa dipakai buat nelpon, mic-nya jadi aktif guys. Jadi itu cara gunainnya. Jadi nggak bisa dua-duanya aktif ketika dua-duanya connect. Untuk suaranya bagus, jernih, detailnya kerasa. Kalau kata pembeli lain sih suara surround Dolby Atmos juga lumayan kerasa atmosfernya. Kalau HP-nya ada Dolby Atmos ya. Tapi HP saya ini nggak mendukung itu guys. Cuman pas pakai aplikasi equalizer emang enak. Bisa dibikin apa aja tetap enak, kerasa. Emang enak ini buat musik yang ngebeat kayak IDM. Kalau menurut audiophile sih bass masih ada walau tipis.
emang lebih ke clarity dan treble ya. Tapi kalau saya bilang ini tuh ya ada aja gitu, ketika kita set bass dia muncul, treble dia muncul, terus nada rendah tinggi itu tuh detail banget ya. Ketika kita coba menggunakan aplikasi tambahan di Android, intinya dia bisa menyesuaikan macam-macam suara atau nada suara. Secara keseluruhan ini tuh mantap untuk dibeli di harga 30 ribuan, karena yang pertama udah tentu ini gacha ya. Bisa jadi kamu dapat yang rusak di baterai, diakalin beli baterai baru 10 ribu, 20 ribu, sebiji udah bisa. Tapi tentu bongkar pasang ini ada risiko tersendiri. Resiko pertama udah tentu pas bongkar unitnya guys. Ini bisa merusak casing buds ini. Kalau nggak lecet ya minimal retak gitu ya. Agak merepotkan apalagi untuk pemula yang nggak biasa ngoprek. Trial error saya aja ini pas nyolder baterai barunya. Dia kan kecil banget tuh, jadi sempet short singkat antara baterai positif sama negatifnya. Untungnya nggak rusak, cuman keluar percikan doang. Kalau reparasi tersebut berhasil, selamat guys. Kamu dapat TWS dengan fitur aptX Dual Mic dengan case yang udah wireless charging dengan harga 50 ribuan di luar biaya servis ya. Tapi kalau gagal ya bisa beberapa kali lipat juga harganya. Jadi intinya silahkan dibeli mumpung harga 30 ribu, tentu dengan resiko masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.